Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Widodo dan kita mau bahas tentang penangkapan Yahya Waloni. Seperti apa ulasannya? Tonton video ini sampai habis. Oke guys, hari ini kita dikagetkan dengan berita ya Yahya Waloni diciduk ya, ditangkap kepolisian cyber Mabes Polri ya di kediamannya di Cibubur terkait hate speech ya, ujaran kebencian ya, dimana dia mengatakan bahwa Alkitab palsu itu, nah itu yang dijadikan dasar penangkapan Yahya Waloni. Nah yang unik di sini adalah Yahya Waloni ditangkap setelah MKC lebih dulu ditangkap di Bali gitu ya. Ya, MKC sudah kita bahas video sebelumnya bahwa dia menghina Nabi Muhammad ya, dia menghina syiar-syiar Islam. Sekarang kita fokus saja membahas Yahya Waloni ini. Jadi buat yang belum tahu siapa Yahya Waloni, dia adalah mualaf. Dia ini mantan pendeta ya. Dan dia juga menulis beberapa buku. Dan saya sebenarnya sudah cukup lama ya mengenal Yahya Waloni, bahkan di tahun 2010 seingat saya sudah pernah mengundang dia juga untuk mengisi pengajian gitu ya. Nah, kita langsung saja ke konten dari Yahya Waloni. Jadi beliau mengatakan bahwa Injil itu palsu. Nah, di awal saya ingin membela beliau bahwa apa yang beliau ucapkan itu sebenarnya adalah ajaran Islam. Ya, ajaran Islam. Ya, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Ya, saya bacakan saja ini. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamullah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Padahal segolongan dari mereka, yaitu orang-orang Yahudi, mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Nah, ini adalah pokok dari ajaran Islam. Yang dia sampaikan itu juga adalah ajaran Islam. Jadi, Islam itu mengakui keberadaan Alkitab, baik itu Injil, Taurat, ya, Zabur, ya. Bahkan rukun iman kita adalah percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah. Ya. Tapi dalam keyakinan kita bahwa kitab-kitab tersebut terjadi inhiraf atau perubahan. Kalau berdasarkan ajaran Islam di dalam Al-Qur'an bahwa memang terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan. Nah, apakah keyakinan Islam ini bisa kemudian dijerat dengan jerat hukum? Ya nggak bisa lah. Ya, gimana ini ajaran Islam? Dan pada video sebelumnya saya juga jelaskan bahwa Islam memang datang untuk mengkoreksi agama-agama sebelumnya. Jadi agama Samawi, ya ada Yahudi, ada Nasrani, itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Jadi disebut dengan agama Samawi. Nah, Islam adalah agama pelengkap dari agama-agama yang datang sebelumnya. Nah, tapi Islam bukan hanya melengkapi, tapi juga meluruskan. Ya, meluruskan juga mengkritik ajaran-ajaran agama-agama Samawi ya, termasuk dalamnya adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, nggak bisa dong kemudian ajaran Islam dijadikan pidana, termasuk ketika Islam berbicara tentang Trinitas. Ya, Islam berbicara tentang penyaliban Isa alaihissalam. Islam ketika bicara tentang kelahiran Al-Masih, ya itu ada semuanya, bahkan sangat jelas, sangat rinci ya. Bahkan ada surat namanya Maryam, ya. Kemudian ada Ali Imran. Ali Imran adalah keluarga yang merawat Maryam, ya. Itu dijelaskan dalam hadis, bahkan dikatakan bahwa Isa alaihissalam nanti akan turun lagi ke bumi. Gitu. Ini adalah pokok-pokok ajaran Islam ya. Kalau kemudian menyinggung ajaran agama lain, tidak berarti itu penistaan, tidak berarti itu bisa dimasukkan ke dalam delik, nggak bisa. Ya, ini adalah ajaran Islam. Jadi, dan perdebatan tentang
apakah Injil itu mengalami perubahan? Itu juga sudah terjadi ratusan tahun. Bahkan sebagian dari pemuka-pemuka agama umat Nasrani sendiri itu juga mengakui bahwa memang ada perubahan-perubahan dan kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Saya nggak mau loncat pagar ya, saya hanya membacakan saja. Ya, di sini saya bacakan ini di dalam kitab. Nah, ini di dalam kitab Dogmatika Masa Kini, ya, terbitan 1967. Ini ada Dr. Van Nift. Ini ada namanya Dr. Van Niftrik. Dia mengatakan kita tidak usah malu-malu bahwa terdapat berbagai kekhilafan dalam Alkitab. Ya, kemudian juga Dr. Sudarmo, ya, dia mengatakan dengan pandangan bahwa kitab suci hanya catatan saja dari orang, maka diakui juga bahwa di dalam kitab suci mungkin sekali terjadi kesalahan. Jadi Yahya Walin ini bukan orang pertama yang mengatakan bahwa terjadi perubahan dalam Alkitab. Bahkan di dalam Islam sendiri, itu orang-orang Syiah itu punya keyakinan bahwa Al-Quran itu terjadi perubahan. Ya, padahal jelas dalam ayat Al-Quran dijelaskan, wa innahu lahafidun. Sungguhnya Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Ya, dengan cara bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang bisa dihafal. Di para penghafal Quran inilah yang menjaga keutuhan Al-Quran, sehingga dari dulu, dari zaman Nabi hingga hari ini, itu Al-Quran masih sama, titik komanya bahkan tidak berubah, gitu ya. Tapi itulah keyakinan orang-orang Syiah bahwa Al-Quran telah berubah. Mereka meyakini inhiraf, ya, bahkan mereka meyakini bahwa Al-Quran yang asli itu namanya adalah Al-Quran Fatimah, ya, walaupun itu masih fiktif. Ya, itu adalah keyakinan orang-orang Syiah. Nah, apakah kemudian keyakinan mereka juga bisa dimasukkan ke pidana? Kan nggak bisa, itu keyakinan, gitu ya. Nah, itu pembelaan saya terhadap bahasannya Yahya Waloni. Nah, tapi begini, saya juga harus jujur sebagai seorang muslim, ya, menilai permasalahan ini. Jadi apakah pernyataan Yahya Waloni ini ada unsur delik pidananya? Nah, itu beda hal. Menurut saya, memang iya, memang ada unsur pidananya. Kenapa? Karena memang ada unsur penghinaannya, kayak penghinaan. Pertama, dia mengatakan bahwa Injil itu atau Alkitab itu palsu. Ya, sebenarnya kalau dia berhenti di situ saja, ya bukan tidak ada masalah, tapi mungkin tidak sebesar ketika dia melanjutkan perkataannya dengan menghina. Ada istilah dalam Alkitab itu ada Matius, gitu ya. Kemudian dia menyebut spiritus, ya, capticus, itu jelas sudah masuk ke ranah penghinaan. Dan saya dari dulu, ya, ketemu Yahya Waloni ini, ya emang gayanya begitu, ya. Dalam kitabnya juga isinya begitu. Dan dia berarti udah ngerti konsekuensinya akan seperti apa, gitu. Jadi sebagai muslim ya kita juga harus adil, gitu. Kalau kita tidak mau nabi kita dihina oleh MKC, ya kita juga jangan menghina nabi orang lain. Kalau kita nggak mau Al-Quran kita dihina seperti Ahok menghina kitab suci kita, ya kita juga jangan menghina kitab suci yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah begini, apakah bahasan tentang bahasan tentang teologi lintas agama ini boleh dibahas? Ya, saya katakan boleh saja. Ya, jadi orang Islam yang mempelajari ajaran agama lain, misalkan Kristen, ya disebut dia mempelajari kristolog. Begitupun orang agama lain yang mempelajari Islam, dia sebut sebagai Islamologi. Yaitu seperti polisi yang belajar kriminologi. Ya, dia belajar kriminal bukan berarti dia mau jadi penjahat, tapi dia pengen tahu kemudian bagaimana pola pikir penjahat, ya, bagaimana cara meringkus penjahat, bagaimana cara menghentikan kejahatan. Itu sama ketika
ada orang Islam yang belajar kristolog, itu kan tujuannya adalah ingin membentengi dirinya, membentengi umatnya dari keyakinan agama lain. Begitupun orang Kristen yang mempelajari Islamologi pun seperti itu, dan itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu dan nggak pernah ada masalah. Nah, terjadi masalah ketika dia ucapkan itu bukan di tempatnya, ya, seperti Ahok ya, ketika dia menghina Al-Maidah, dia itu tidak sebagai kapasitas sebagai pendeta, juru agama, dan tidak dia ucapkan di dalam tempat ibadahnya. Itu, nah itu mengundang masalah. Nah, Yahya Waloni ini sebenarnya dia bisa ngeles tuh, ya, karena kejadiannya dia berbicara itu, walaupun itu ada hate speech-nya, dia berbicara di depan orang Islam, ya, di dalam masjid. Itu di videonya terlihat jelas dia ada di dalam masjid, atau setidaknya dia ada di sebuah pengajian yang isinya adalah orang Islam. Walaupun saya harus jujur mengatakan bahwa di situ ada hate speech-nya. Gitu. Nah, ketika itu diucapkan tidak di tempatnya, ya itu akan menjadi masalah. Ya, akan ada delik ya yang berlaku. Ya, tentunya itu beda-beda di setiap negara. Makanya orang seperti Zakir Naik itu di mana-mana itu dia ditolak gitu ya. Dia datang ke negara mana itu biasanya terjadi penolakan. Dia mau datang seminar di negara mana itu terjadi penolakan. Ya, karena ini adalah area yang sensitif. Dan di beberapa negara bahkan dia bisa saja ditangkap. Ya, seperti di Indonesia bisa dia ditangkap. Gitu. Nah, jadi dari sini kita harus mengakui sebagai seorang muslim, ya, kita harus adil melihat persoalan. Kalau kita tidak mau agama kita dihina oleh MKC, ya jangan dong kemudian ada orang Islam yang juga menghina agama lain, ya, karena orang lain pemeluk agama lain juga pasti sakit hati dengan ucapannya ya hewan ini, gitu. Kemudian tapi saya tetap mendoakan hewan ini mudah-mudahan permasalahan cepat selesai, gitu, juga tetap sehat, gitu ya. Dan beliau juga masih sangat dibutuhkan oleh umat, ya, tentang pengetahuannya soal kristologi, ya. Untuk kita juga perlu banyak belajar dari beliau, ya. Kemudian yang terakhir, saya khawatir, ya. Saya hanya khawatir bahwa ini nantinya akan merembet, gitu ya, merembet bukan jadi cuma masalahnya Yahya Waloni saja. Ya, kita tahu bahwa bujar-bujar RP ini sudah mulai nyerempet ke Ustaz Abdul Somad, ya, Felix Xiao, ya. Karena beliau juga suka berbicara, ya, namanya seorang dai, namanya seorang ustadz, ketika dia berdakwah itu kan tidak selalu dia mengucapkan apa yang dia ucapkan. Bisa jadi dia menjawab pertanyaan. Nah, kadang-kadang pertanyaannya itu menjurus ke pertanyaan-pertanyaan yang mengenai yang beririsan dengan agama lain. Contohnya tentang Trinitas, ya. Ya, kemudian tentang kalau Ustaz Abdul Somad dia pernah mengatakan soal salib. Di salib ada jinnya, ada jin kafir. Itu juga ajaran Islam. Ya, ajaran Islam nggak cuma salib, ya, apapun, ya, patung yang ada patung yang berbentuk makhluk hidup itu memang dihuni oleh jin kafir, gitu. Itu ada hadis sahih, ya, hadis sahih. Jadi enggak, dan diucapkan itu juga kepada mat'unya, kepada umat Islam, gitu. Nggak masalah dong kalau kemudian itu tersebar di media sosial, ya Anda nggak usah dengerin, gitu. Karena memang Ustaz Abdul Somad itu apabila dia berceramah, ya tentunya itu ditujukan kepada umat Islam, gitu, bukan untuk umat yang lainnya, gitu. Kecuali kalau memang dia provokasi seperti MKC, itu beda cerita. Demikian, semoga ada manfaatnya video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Yang belum subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.